Sakit di bagian siku tangan. Kecelakaan bisa terjadi terhadap siapa aja dan di mana saja. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar dari permasalahan yang dialami oleh pasien Kang Abai yang bernama Bapak Yono. Beliau mengalami kecelakaan yang mengakibatkan benturan di bagian siku tangan atau juga biasa disebut dengan tennis elbow. Oke guys, mau tahu cara penanganannya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama Kang Abai. Oke guys, jika kita melihat permasalahan yang dialami Pak Yono saat ini ya, beliau hanya mengalami permasalahan otot memar di bagian tennis elbow atau biasa disebut dengan tendoniti ya. Alhamdulillah, tapi jangan salah. Jika kita mau lebih tahu dan lebih mendalam lagi di bagian siku tangan atau di bagian tennis elbow, akan ada banyak otot, akan ada banyak saraf dan juga pembuluh darah yang bisa kita temui di sana. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar yang ada di samping. Oke guys, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita mulai dari tulang yang ada di tangan. Ya, tulang yang ada di tangan itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada humerus, kemudian yang kedua itu ada radius, dan yang ketiga itu ada namanya ulna ya. Nah, selain tulang akan ada otot ya, selain otot bicep ataupun tricep yang biasa kalian tahu, akan ada beberapa otot yang bisa kita temui di bagian tennis elbow. Salah satunya sebagai berikut. Seperti anconeus ya, flexor carpi ulnaris, kemudian ada extensor digiti minimi, ada juga extensor digitorum, grupnya ECRB atau extensor carpi radialis brevis, extensor carpi radialis longus, dan terakhir itu brachioradialis. Ya, pasti bingung dan pusing ya. Oke, nggak masalah. Sedangkan jika kita bicara masalah saraf, yang ada di bagian siku, di sana ada namanya radial nerve atau saraf tengah. Oke guys, untuk penanganan pertama pada saat kita jatuh, yang harus kita lakukan adalah menghilangkan terjadinya pembengkakan. Nah, kalian bisa melakukannya dengan beberapa cara. Yang pertama mungkin dengan minum obat anti-inflamasi. Oke guys, teknik kedua, kalian bisa melakukannya itu dengan mengkompres dengan es batu ya, atau dalam bahasa medis biasanya disebut dengan RICE atau Rest Ice Compression Elevation ya. Ya, tujuannya adalah untuk melancarkan darah yang membeku agar menjadi lebih lancar. Nah, jika darah nggak lancar, otomatis akan berpengaruh terhadap otot. Karena apa? Karena otot membutuhkan oksigen untuk relaksasi. Sedangkan oksigen itu didapat dari aliran darah. Nah, kondisinya ini adalah namanya fase aerob ya. Oke, kemudian bisa juga dilakukan dengan pemijatan lembut di bagian terjadi benturan. Memang akan terasa sakit, tapi hanya sesaat agar ya intinya agar darah bisa mengalir lebih lancar. Ya, merah. Bisa keluar biru gede itu ya, benturannya itu sama. Atau jika memang kalian punya alat bekam, kalian bisa lakukan untuk mengeluarkan darah yang sudah membeku ya. Kejadian semacam ini harus segera ditangani, kalau enggak
ya otomatis darah akan semakin membeku, ya semakin gak lancar sehingga menyebabkan terjadi pembengkakan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi permasalahan lain yang lebih buruk seperti CTS, carpal tunnel syndrome atau juga trigger finger, jari-jari kaku. Oke guys, sekali lagi jangan lupa subscribe dan di-share ke Facebook kalian. Malu bertanya, sesat di jalan. Kalian bisa tanya apa aja seputar permasalahan saraf maupun penyakit tulang belakang, insya Allah Kang Abai akan bantu. Dan akhir kata, Kang Abai ucapkan, sebarkanlah ilmu meskipun hanya satu ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come.